Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang solih dan solihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik ya anak-anak. Anak-anakku, hari ini bertemu lagi dengan Bu Fatim dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita mulai belajar, anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap sempurna dalam berdoa ya anak-anak. Wahid, isnani, salasah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan belajar PAI dengan materi bersih itu sehat. Tapi sebelumnya Bu Fatim akan memberitahu hal-hal apa saja yang akan kita pelajari, yaitu antara lain kita akan mengetahui tentang apa itu bersuci. Kedua, kita akan mengetahui tentang tata cara bersuci. Selanjutnya yaitu kita mengetahui tentang hidup bersih. Mari kita mulai belajar. Anak-anakku, sebagai seorang muslim, kita harus menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan sangat diutamakan saat ini, apalagi sekarang sedang ada virus yang harus kita hindari. Anak-anak, untuk itu kita harus benar-benar menjaga kesehatan tubuh kita. Seorang muslim yang menjaga kebersihan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Nah, bagaimana anak-anak? Allah saja mencintai hambanya yang menjaga kebersihan. Maka kita harus menjaga kebersihan kan? Pasti. Anak-anak hebat semua. Nah anak-anak, sekarang mari kita mulai mengetahui materi-materi yang terangkum dalam tayangan-tayangan berikut ini. Yang pertama, kita belajar tentang bersuci. Apa itu bersuci? Kita akan mengetahui arti bersuci ya anak-anak. Bersuci artinya adalah menghilangkan kotoran. Pernahkah kalian terkena kotoran? Seperti tangan yang kotor karena lumpur atau baju yang kotor karena noda makanan. Nah, kotoran yang menempel tersebut dapat hilang dengan cara bersuci. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus selalu melakukan kegiatan bersuci atau membersihkan sesuatu dari kotoran. Lalu, apa saja yang harus kita bersihkan? Yang pertama, perhatikan gambar. Kita hendaknya membersihkan tubuh kita. Tubuh yang bersih akan membuat kita menjadi sehat. Benar kan anak-anak? Berikutnya, kita juga harus memastikan bahwa pakaian yang kita gunakan selalu bersih. Jika di rumah, minimal anak-anak harus berganti baju setelah mandi, ya nak? Jika bajunya kotor, harus segera diganti. Berikutnya, kita juga harus menjaga kebersihan tempat sholat atau tempat ibadah kita agar ibadah kita menjadi nyaman dan menyenangkan.
Anak-anak, untuk bersuci, kita membutuhkan suatu alat sebagai sarana untuk membersihkan. Nah, kira-kira ketika bersuci, apa yang paling kita butuhkan? Ya, benar sekali. Kita butuh air. Air adalah media bersuci yang paling baik. Tetapi, apabila tidak ada air, maka kita boleh menggunakan media yang lain, yaitu kita bisa menggunakan tisu sebagai alat untuk bersuci, atau kita juga bisa menggunakan batu untuk bersuci. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah tahu bahwasanya tisu atau batu itu dapat digunakan sebagai alat untuk bersuci. Tapi tisu atau batu yang digunakan itu harus bersih ya anak-anak. Berikutnya kita akan mengetahui tentang macam-macam bersuci. Anak-anak, apa saja macam-macam bersuci itu? Pada umumnya, bersuci itu berupa kegiatan membersihkan seluruh badan kita atau disebut juga dengan mandi. Bersuci yang berikutnya yaitu apabila kita setelah melakukan hajat di kamar mandi ya anak-anak, seperti buang air kecil atau buang air besar. Setelah kita mengetahui macam-macam bersuci, sekarang kita akan mengetahui tentang tata cara bersuci. Anak-anak sekalian, jika kita bersuci dalam bentuk mandi, maka caranya adalah seperti yang selalu kita praktekkan selama ini. Bu Fatim ingin tanya, siapa yang di rumah masih dimandikan oleh ayah atau ibu? Masih ada? Pasti anak-anak sudah hebat dan mandi sendiri, iya kan? Tapi kalau belum, maka anak-anak harus belajar dari sekarang ya. Anak-anak hebat semua. Cara mandi adalah, pertama, anak-anak jika mandi itu harus diawali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Dalam hati, anak-anak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, bersihkan badan dengan air dan sabun ya. Setelah badan bersih, usapkan sabun ke seluruh anggota tubuh. Setelah itu, dibilas lagi dengan air sampai bersih, tidak ada sabunnya. Baru kemudian mengeringkan badan dengan handuk. Seperti itu. Mudah kan anak-anak? Selain mandi, ada juga bersuci dalam bentuk istinja. Apa itu istinja? Anak-anak pasti pernah melakukannya. Istinja artinya adalah membersihkan diri setelah buang air kecil atau buang air besar. Caranya adalah setelah anak-anak buang air kecil atau buang air besar di kamar mandi, kemudian bersihkan dengan air atau tisu atau batu. Jika tidak ada air, maka bisa menggunakan tisu atau batu yang bersih tentunya ya anak-anak. Dan pastikan juga tangan yang digunakan untuk istinja atau membersihkan diri setelah buang air tadi itu dalam keadaan bersih ya. Anak-anak hebat semua dalam menjaga kebersihan. Sebagai tambahan ya anak-anak, tentang cara membersihkan diri setelah buang air kecil atau buang air besar dengan menggunakan tisu atau batu, yaitu caranya usapkan tisu atau batu pada bagian yang perlu dibersihkan. Tentunya bagian tubuh kita ya anak-anak. Dalam kata lain, jika ada air maka kita menggunakan air itu untuk cebok.
Tapi jika tidak ada air, maka kita bisa menggunakan tisu atau batu tersebut sebagai alat untuk membersihkan diri setelah buang air tadi ya anak-anak ya. Semua yang Bu Fatim jelaskan tadi adalah mengenai cara kita menjaga kebersihan supaya kita terbiasa hidup bersih. Anak-anak, mengapa kita harus hidup bersih? Mengapa? Kira-kira siapa yang tahu? Wah, pasti anak-anak semuanya sudah tahu. Mengapa harus hidup bersih? Karena bersih pangkal sehat. Jika kita menjaga kebersihan, maka kita juga akan sehat. Seperti itu ya. Agar hidup kita selalu sehat, maka dari itu kita harus rajin-rajin melakukan kegiatan bersih-bersih. Apa saja yang kita bersihkan? Setidaknya kita membersihkan antara lain 1. Kita bersih badan. Apa saja kegiatan membersihkan badan itu? Antara lain mandi, cuci tangan dengan sabun secara rutin, memotong kuku, menggosok gigi, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak tidak boleh jorok ya. Kalau kukunya sudah panjang, harus dipotong ya. Jangan sampai ada hitam-hitamnya itu ya. Tidak boleh ya anak-anak, itu sarang penyakit. Kemudian jika selesai makan, rajin gosok gigi ya anak-anak. Kalau mau makan atau mau memegang sesuatu, atau setelah memegang sesuatu, rutinkan untuk cuci tangan dengan sabun ya anak-anak. Itu tadi bersih badan. Berikutnya apa yang harus kita bersihkan? Yaitu bersih pakaian. Nah, bersih pakaian ini dilakukan dengan cara mencuci pakaian secara rutin ya. Ini peringatan untuk anak-anak ya, dan untuk Bu Fatim juga ya anak-anak. Nah, jangan pernah menggunakan pakaian yang kotor untuk ganti baju ya anak-anak. Jika selesai mandi, maka bergantilah dengan pakaian yang bersih dan wangi. Habis dari lemari mengambilnya. Begitu. Lalu berikutnya apa? Kita juga harus menjaga kebersihan barang-barang kita atau peralatan ya. Anak-anak, peralatan sehari-hari seperti peralatan tidur, makan, mandi, dan lain sebagainya harus dipastikan steril dan bersih. Contohnya, jika selesai makan, kita harus biasakan cuci piring dan alat makan sendiri. Anak-anak, coba dipraktikkan ya. Nanti setelah selesai makan, makan juga dengan bersih ya anak-anak. Dan tidak menyisakan makanan ya. Nah, anak-anak cuci piring dan sendoknya sendiri ya, biar jadi anak hebat. Iya kan anak-anak? Selanjutnya yang harus dijaga kebersihannya apa? Yaitu bersih tempat. Setelah tubuh dan semua yang kita kenakan bersih, maka harus ditambah juga dengan membersihkan tempat tinggal kita. Semua ruangan, baik di dalam dan di luar rumah, harus dibersihkan dengan cara disapu atau dipel. Biasakan untuk merapikan barang yang berantakan ya anak-anak, dan juga membuang sampah pada tempat sampah. Karena jika lingkungan kita bersih, maka kita dan keluarga akan hidup secara sehat dan bahagia. Nah anak-anak, itu tadi materi PAI yang Bu Fatim sampaikan pada hari ini. Sudah paham dan jelas semua ya anak-anak bahwa kita harus selalu menjaga kebersihan, karena bersih itu pangkal sehat. Berikutnya, Bu Fatim mempunyai tugas untuk dikerjakan di rumah. Apa saja tugasnya? Hanya satu ya tugasnya ya. Bisa dilihat di slide. Nah, bisa dibaca ya. Tugasnya adalah mengirim foto kegiatan
kalian masing-masing ya di rumah. Kegiatannya berupa apa? Boleh membersihkan badan, atau kegiatan berupa membersihkan pakaian, atau kegiatan membersihkan benda atau peralatan, atau tempat, entah itu tempat tidur kalian, tempat sholat, atau rumah kalian, sekitar rumah kalian ya, terserah ya. Tuh difoto, lalu dikirim satu saja fotonya, tidak usah banyak-banyak ya, cukup satu foto saja. Kemudian setelah itu disertakan nama, nomor absen kalian, dan kelas kalian masing-masing. Fotonya dikirim ke WA Bu Fatim ya. Berikut Bu Fatim berikan contohnya ya. Di sini ada contoh foto. Ya, itu fotonya Bu Fatim, tapi cuma tangan Bu Fatim aja yang difoto sedang cuci tangan. Jadi Bu Fatim itu rajin cuci tangan biar sehat. Nah, untuk anak-anak fotonya nanti boleh satu badan penuh ya, boleh memperlihatkan wajah ya dari atas sampai bawah ya. Kalau ini Bu Fatim cukup memberi contohnya tangan Bu Fatim yang ketika sedang dicuci pakai sabun dan air mengalir. Itu ya anak-anak, cukup jelas ya tugasnya. Baiklah anak-anak, alhamdulillah telah selesai pembahasan materi pendidikan agama Islam tentang materi bersih itu sehat. Sudah selesai semua. Alhamdulillah kita sudah tinggal penutupan ya. Jadi kita cukupkan pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Fatim tutup salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Jaga kesehatan selalu.